Oh iya, Iya. siapa tuh? Oh, aku sempat lihat juga sih berita kemarin yang kasus Kementerian Pertanian gak sih? Iya itu. Oh ini gak sih? Mana? Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Alia Laila Ramadhani dalam acara seputar berita edisi Rabu 8 November 2023 untuk menggambarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam seputar berita pagi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan tersangka atas kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo YSL sebagai Menteri Pertanian, Kasdi Subagiono sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Muhammad Hatta sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Berikut konstruksi perkara yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata di Gedung KPK Kuningan, Jakarta. YSL menjabat Menteri Pertanian RI untuk periode 2019 sampai 2024 di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam periode kepemimpinan SYL selaku Menteri Pertanian, KS diangkat dan dilantik selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, dan MH juga diangkat dan dilantik selaku Direktur Alat dan Mesin pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. YSL kemudian membuat kebijakan personal yang diantaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi termasuk keluarga intinya. Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023. Korupsi merupakan tindakan kriminal yang telah melanggar aspek ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan juga hukum yang ada di Indonesia. Sementara itu, di dalam Pancasila telah dijelaskan beberapa aspek-aspek terkait larangan korupsi. Meninjau dari hal tersebut, dapat kita lihat kurangnya pemahaman aparatur pemerintah terkait sila-sila Pancasila sebagai ideologi negara, serta minimnya penerapan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan amanah pemerintahan. Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia seakan-akan menjadi tradisi dalam pemerintahan Indonesia. Kasus-kasus tersebut seharusnya dapat diatasi bahkan dicegah apabila para pemerintah dan pelaku mampu memahami makna dari ideologi Pancasila. Hubungan korupsi dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setiap umat beragama pasti di dalamnya itu terdapat larangan dan perintah dari Tuhannya. Orang yang melakukan korupsi berarti ia telah melanggar sila ini karena ia telah berlaku tidak jujur dengan menggelapkan uang yang bukan milik dirinya sendiri. Selanjutnya ada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada sila ini memiliki makna bahwa kita seharusnya sebagai manusia memperlakukan manusia lainnya itu sebagaimana mestinya, dengan bermartabat serta adil dengan satu sama lain. Orang yang melakukan tindak korupsi berarti ia telah melanggar sila ini karena ia telah memanfaatkan kedudukannya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan atau apa yang ingin dia gapai, tetapi ia malah merugikan orang lain. Selanjutnya ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, pada sila ini bermakna bahwa semua orang atau masyarakat yang menjadi penduduk Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan setara di ranah hukum. Tindakan korupsi akan menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah sehingga nantinya ia akan merasa terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah.
selanjutnya akan menyebabkan Indonesia menjadi tidak harmonis lagi. Selanjutnya adalah sila yang keempat, yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tindakan korupsi merupakan salah satu pelanggaran besar terhadap sila ini. Mengapa? Karena pada sila ini dijelaskan bahwa segala sesuatu harus diraih dengan cara bermusyawarah untuk mendapatkan keputusan yang mufakat. Namun dengan korupsi ini berarti pelaku melakukan tindakan dengan mengambil keputusan secara sendiri, yang secara tidak langsung menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain, dan juga merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yakni sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya tindakan korupsi merupakan bukti ketidakadilan masyarakat terhadap masyarakat yang lainnya, yang seharusnya sesama masyarakat harus menghormati hak-hak satu sama lain. Namun korupsi adalah ketidakadilan pemerintah terhadap masyarakat dan juga bangsa kita sendiri, yakni bangsa Indonesia. Salah satu pencegahan korupsi adalah dengan revitalisasi Pancasila. Revitalisasi Pancasila itu adalah pemberdayaan kembali kedudukan dan fungsi peranan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan hidup, dan sebagai sumber nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya revitalisasi Pancasila untuk menjadikan upaya penggalian kembali norma-norma falsafah Pancasila untuk menjadi spirit dan landasan bagi terbentuknya moral dan juga sebagai landasan bagi norma hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian ada kaitan erat antara proses pembinaan moral dan dukungan hukum yang dihasilkan. Sehingga moralitas Pancasila akan berarti apabila ada dukungan dari hukum yang berlandaskan oleh nilai-nilai filosofi Pancasila. Upaya revitalisasi dalam pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan 1. Pengembangan kode etik dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengembangan sistem manajemen yang sesuai dengan nilai Pancasila seperti tanggung jawab, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Yang ketiga, pengembangan budaya anti korupsi yang sesuai dengan nilai Pancasila seperti anti penggunaan APBN, anti kolusi, anti monopoli, dan anti suap. Yang keempat, penganggaran pemerintah disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila seperti efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Yang kelima, pengawasan yang ketat terhadap program dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah untuk meminimalisir perilaku korupsi. Yang keenam, pengembangan sistem yang transparan dan akuntabel seperti pengadaan sistem keuangan dan sistem pengendalian internal. Sekian penjelasan tentang revitalisasi Pancasila sebagai pencegahan korupsi dari kelompok 4. Terima kasih.